Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama dalam media pembelajaran online ini. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat. Pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini kita akan membahas masyarakat, bagaimana proses interaksi sosial di masyarakat, kemudian bagaimana kaitannya komunikasi dengan interaksi sosial itu sendiri dan apa hubungannya dengan komunikasi massa. Nah, kita review kembali mata kuliah kita bahasan sebelumnya ya terkait dengan sosiologi komunikasi secara pengertian atau secara harfiah. Sosiologi komunikasi menurut Surjono Sukanto merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antar para individu atau antar para individu dengan kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Mengingat masyarakat sebagai objek dari kajian sosiologi ini, maka komunikasi tidak terlepas dari interaksi sosial tersebut. Nah, kita review kembali komunikasi itu apa. Jadi, komunikasi ini sudah sering kita bahas. Komunikasi adalah penyampaian pesan untuk menciptakan meaning atau makna yang sama. Nah, jadi komunikasi sebagai media interaksi sosial, maksudnya komunikasi ini sebagai lembaga sosial serta media massa yang memiliki norma-norma sosial yang mengaturnya. Maka seringkali sosiologi komunikasi ditulis sebagai bahasan utama dalam kajian-kajian ilmu sosial. Oke, kita lanjut ke struktur sosial di masyarakat. Nah, struktur sosial ini dapat dikatakan sebagai pola atau gambaran hubungan sosial antar manusia, antar pribadi atau kelompok dalam suatu masyarakat di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sebenarnya struktur dari di masyarakat? Dari dalam suatu masyarakat itu dia ada yang namanya kelompok sosial. Kemudian ada lembaga sosial atau pranata sosial. Kemudian ada stratifikasi sosial, ya. Kemudian ada mobilitas sosial, ada juga kebudayaan. Kita bahas satu persatu. Nah, kelompok sosial. Jadi kelompok sosial ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kelompok formal dan ada yang namanya kelompok informal. Nah, kalau kelompok formal ini biasanya dia tentu bersifat formal. Kemudian kelompok formal ini memiliki aturan atau struktur yang tegas dan dibentuk dengan tujuan yang jelas. Nah, kemudian kelompok formal ini dia juga ada dua versi. Ada versi sekundernya, ada versi primernya. Kalau di primernya, kelompok formal ini di samping bersifat formal, dia ada juga yang tidak memiliki aturan yang jelas, namun tetap dijalankan secara tegas. Nah, kemudian fungsi strukturnya juga dijalankan dengan baik dan jelas. Nah, kalau dia informal, biasanya kelompok ini tidak bersifat mengikat dan juga tidak memiliki aturan dan struktur yang tegas. Nah, kelompok ini dibentuk secara sesaat sehingga tujuannya juga kurang jelas. Nah, kemudian ada yang namanya lembaga atau pranata sosial.
Nah, lembaga sosial ini merupakan sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, munculnya dari lembaga sosial ini adalah untuk menciptakan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Oke, kita lanjut. Kemudian lembaga sosial ini merupakan wujud konkret dari penata sosial yang memiliki aturan, norma, adat istiadat yang mengatur dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang ia sudah terinternalisasi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kata lain, penata sosial ini memiliki sistem norma yang sudah melembaga di suatu masyarakat. Nah, kemudian ada stratifikasi sosial. Maksud dari stratifikasi sosial ini merupakan dalam kelompok sosial, dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu ada struktur sosial yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Misalnya, maksudnya di sini dalam masyarakat itu dibedakan beberapa kelas ya. Kalau sudah stratifikasi berarti berdasarkan strata. Jadi ukurannya ada yang mengukur kelompok ini dari banyak kekayaannya, ada dari aliran atau kepercayaannya, ada juga dari besaran kekuasaannya, ada juga dari ukuran tanda kehormatannya, ada juga dari ukuran ilmu pengetahuan dan pendidikannya. Nah, itu berdasarkan stratifikasi sosial atau strata sosial. Nah, kita lanjut ke mobilitas sosial. Nah, menurut Horton dan Hahn, jadi mobilitas, kalau dia sudah mobilitas berarti dia akan bergerak. Nah, jadi maksudnya di sini mobilitas sosial ini adalah gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Dia ada 3 jenis, social climbing, social sinking, dan social horizontal. Nah, untuk pengertian lebih lanjut, jadi saya berikan Anda tugas, silakan Anda cari makna dan Anda cari contohnya terkait dengan mobilitas sosial ini dan bagaimana posisinya di masyarakat. Nah, itu tugas soal pertamanya. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan. Nah, dalam struktur sosial tentu akan ada budaya. Misalnya Anda dalam satu ukuran satu kabupaten tanah datar saja. Kalau sudah di Lintau, kemudian ada di Kecamatan Limakaum, nah itu budayanya akan ada perbedaan. Yang pertama mungkin dari budaya bahasanya, pola bahasanya sudah jelas berbeda. Nah, dalam hal ini, produk dari seluruh rangkaian proses sosial ini dijalankan oleh manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan budaya, ya. Nah, jadi menurut Honigman ada 3 gejala budaya. Yang pertama berdasarkan ide, berdasarkan aktivitas ya, aktivitas, kemudian berdasarkan artefak. Nah, kemudian menurut Clarkson ada 7 unsur dari kebudayaan. Yang pertama teknologi, kemudian mata pencarian atau sistem ekonomi, kemudian ada juga sistem kemasyarakatan, kemudian bahasa yang tadi sudah saya contohkan, kemudian ada keseniannya, sistem pengetahuannya, dan keagamaannya atau religi. Nah, bagaimana proses dan interaksi sosial di masyarakat? Jadi, makna dari proses sosial ini adalah bentuk-bentuk khusus atau aktivitas-aktivitas sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi interaksi sosial ini merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara perorangan, kemudian kelompok, nah, atau keduanya, atau perorangan dan kelompok. Jadi apa syaratnya untuk terjadi interaksi sosial? Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua yang tidak pernah jauh dari kehidupan kita adalah komunikasi. Nah, jadi
kita dari bangun tidur itu sudah ada komunikasi, kita berbicara sendiri itu sudah ada kegiatan komunikasi, apalagi kita berbicara dengan orang lain. Nah, itu sudah ada interaksi dan sudah ada feedback. Makanya, kalau sudah antar pribadi, apalagi antar pribadi dengan kelompok, itu adalah interaksi sosial di masyarakat. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan kontak sosial? Nah, menurut Suryono Sukanto, bisa Anda cek sumbernya. Jadi kontak sosial ini secara makna berarti bersama-sama menyentuh atau secara harfiah bersama-sama memiliki kontak sosial. Jadi ada dua sumber atau ada dua konsep terkait dengan kontak sosial, ada kontak sosial primer dan ada sekunder. Oke, berarti maksudnya di sini kontak sosial bersama-sama berinteraksi, adanya interaksi langsung antara satu orang, si komunikator dengan si komunikannya secara serentak. Seperti itu ya. Kemudian komunikasi. Nah, proses komunikasi ini memiliki dimensi yang sangat luas dalam pemaknaannya. Jadi ada berbagai sudut pandang dari para ahli terkait dengan definisi dari komunikasi itu sendiri. Jadi dengan adanya subjek atau objek yang beragam dan konteks sosial yang majemuk, jadi disimpulkanlah ada 3 unsur dari komunikasi itu sendiri. Ya, 3 unsur pentingnya. Yang pertama ada sumber informasi, yang kedua ada saluran atau media, yang ketiga ada penerima informasi. Kalau menurut Laswell ada 5 indikator. Yang pertama ada komunikatornya, kemudian ada pesannya, ada komunikannya, kemudian ada medianya, baru ada feedback-nya. Jadi untuk komunikasi ini bisa dilakukan secara oral, secara tulisan, atau secara non-verbal. Oke, selanjutnya proses-proses interaksi sosial. Jadi ada 2 golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial itu sendiri. Yang pertama, proses sosial asosiatif, yang poinnya ada cooperation dan accommodation, akomodasi ya. Jadi ada kooperasi, maksudnya di situ adalah kerjasama. Kemudian ada akomodasi. Nah, yang kedua itu proses sosial decision. Yang kedua adalah proses sosial disosiatif, yang poinnya adalah kompetisi, kontroversi, dan konflik. Nah, soal yang kedua, silahkan Anda studi kasus terkait dengan proses sosial asosiatif, boleh Anda pilih mau kooperasi atau akomodasi. Kemudian yang kedua, proses sosial disosiatif, ada kompetisi, ada kontroversi, dan ada konflik. Jadi ada 5 poin sebenarnya. Dalam satu proses sosial asosiatif itu ada 2 poin. Dalam proses sosial disosiatif itu ada 3 poin. Nah, silakan Anda review kembali. Nah, Anda cari penambahan makna atau literatur yang berbeda. Nah, Anda maknai ini, kemudian Anda tuliskan ke dalam tugas Anda. Jadi sudah ada 3 soal dalam pertemuan ini, silakan Anda kerjakan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.